Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam Morning Spirit. Saya berdoa pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah taat kepada Tuhan. Seringkali kita mudah tergoda melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Inilah yang menyebabkan kehidupan kita menyimpang dari yang hakiki, saudaraku, dan digantikan dengan melakukan kesibukan yang tanpa arti. Saat kita mentaati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, kita hidup menjadi sangat berarti. Amin ya. Nah, saudaraku, Nabi Samuel menegur Raja Saul yang tidak taat kepada Tuhan. Dicatat dalam 1 Samuel 15 ayat 22, firman Tuhan berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan, maksudnya di sini memperhatikan Tuhan, saudaraku, lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, kata firman Tuhan. Jadi dalam ayat ini, saudaraku, Nabi Samuel menegur Raja Saul yang sudah berbuat dosa melawan Tuhan karena ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Raja Saul mencoba memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi Samuel, saudara, kemudian Samuel menegurnya. Kenapa, saudaraku? Samuel memberitahu bahwa Tuhan lebih menyukai ketaatan daripada sekedar persembahan, saudaraku. Nah, di dunia ini kita hidup dipenuhi dengan tantangan dan cobaan, godaan, saudara, dari dunia dan juga kuasa gelap dan godaan dunia ini. Dan hanya dengan menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya, serta hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, saudaraku, kita belajar untuk menyangkal diri. Dengan apa? Saudara, penyerahan penuh kepada Tuhan, maka kita dapat hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau tidak, sulit sekali, saudara. Kita bisa melenceng seperti Raja Saul. Nah, pada saat ini, saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana kita dapat hidup taat kepada Tuhan, supaya hidup kita diberkati. Amin ya. Yang pertama, saudaraku, ambil komitmen yang sungguh-sungguh untuk hidup taat kepada Tuhan. Jadi harus ada komitmen yang sungguh-sungguh. Nah, dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15 ayat yang terkenal ini, saudara, berkata, Yosua berkata, oleh sebab itu takutlah kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, inilah komitmen atau keputusan tegas bahwa Yosua berkata, ia dan keluarganya, saudaraku, yaitu mereka ini mau sungguh-sungguh hidup taat, beribadah kepada Tuhan. Inilah komitmen, saudaraku. Yosua berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah komitmen yang mendatangkan, saudaraku, berkat kepada Tuhan sebagai tanda ketaatan kita dan keluarga kita pada Tuhan. Dan kebenaran yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita hidup taat kepada Tuhan? Mendisiplin diri, mendisiplin, saudaraku, untuk taat kepada Tuhan dan firman. Inilah langkah kedua. Jadi mendisiplin diri untuk taat, saudaraku, kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah,
Ketaatan akan terus berkembang. Ketaatan menyebabkan kita terus-menerus bertumbuh secara rohani. Kita pun akan bertindak sesuai dengan pengertian yang telah kita terima dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, kita taati. Dan ketaatan adalah satu proses, saudaraku, pembelajaran untuk hidup seturut firman Tuhan. Dalam Ibrani 5 ayat 7 dan 8 berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ini kesaksian mencontohkan Tuhan Yesus. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia atau Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia atau Yesus telah didengarkan. Jadi saudaraku, seperti ketaatan Tuhan Yesus di mana ia telah belajar menjadi taat dari apa yang harus ia derita. Kita belajar mendisiplin diri untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya supaya hidup kita bertumbuh secara dewasa rohani, saudara. Hidup kita berkenan kepada Tuhan dan hidup kita diberkati. Dan sekalipun ia adalah anak, kata firman Tuhan, ia telah belajar menjadi taat. Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi walaupun banyak tantangan penderitaan dalam hidup kita, mari kita taat meneladani Yesus supaya hidup kita diberkati, saudara. Dan langkah yang ketiga, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan adalah kita harus mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 21 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan timbul, saudaraku, karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus dan mau mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan mengasihi kita dan akan menyatakan dirinya kepada kita. Luar biasa, saudara. Inilah berkat yang luar biasa dari ketaatan, bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, di dalam Yesus. Jadi inilah bukti, saudara, bahwa kita mengasihi Allah dan kasih Allah sempurna dalam hidup kita adalah bila kita sungguh-sungguh menuruti firman-Nya dan mau taat kepada firman-Nya. Dan hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan bagaimana kita dapat hidup taat kepada Tuhan sehingga hidup kita diberkati. Yang pertama, ambil komitmen sungguh-sungguh untuk apa? Untuk taat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mendisiplin diri untuk taat kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Amin, saudaraku. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi siapa taat kepada perintah Tuhan akan menerima balasan, yaitu berkat dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau taat kepada Engkau dan kebenaran firman-Mu, Tuhan, supaya hidup kami diberkati. Tolonglah kami, bimbinglah kami, Tuhan. Jauhkanlah dari kami setiap godaan dunia, iblis, hawa nafsu. Inilah doa kami, Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau supaya hidup kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga saudara-saudariku. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya.
Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.